مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal mustami'unal kiram usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Fattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya yang mengikuti acara live online pada kesempatan malam hari ini. Sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena hingga saat ini Allah masih memberikan keimanan kepada kita, sesuatu yang paling berharga dari seluruh sisi kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti apa menjadi risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada kesempatan malam hari ini saya berwasiat kepada diri ini khususnya dan antum semuanya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di muqaddimah kami sebutkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
maka berbekalah dan ketahuilah bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ayyuhal mustami'un, para pemerhati yang kami hormati. Izinkan sebelum saya menyampaikan tema kajian pada malam hari ini, yaitu Ramadan Syahrun Mubarak, yaitu Ramadan bulan yang penuh berkah. Saya selaku Ketua Yayasan Islam Al-Ausat Blora akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita adakan selama bulan Ramadan seiring dengan musibah yang masih menimpa kita semuanya, yaitu COVID-19. Yang pertama, perlu kami sampaikan kepada jamaah semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, bahwa sejak awal musibah atau wabah COVID-19 muncul, maka keputusan Dewan Syuro Yayasan Islam Al-Ausat Blora adalah meliburkan semua kajian-kajian offline, semua kajian-kajian yang mengumpulkan jamaah secara langsung di Joglo. Semua diliburkan. Tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah untuk saling ta'awun, untuk saling menolong sesama manusia dalam rangka untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19. Namun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kepada kita semuanya untuk tetap dapat melakukan taklim, untuk dapat melakukan tafaqquh fiddin, untuk selalu dapat melakukan kajian-kajian ilmu agama, yaitu melalui media-media online pada kesempatan malam hari ini. Kemudian untuk mengisi kajian bulan Ramadan, maka ikhwani fiddin rahimakumullah, kami Dewan Syuro memutuskan untuk melakukan atau mengadakan kajian setiap hari, sekali lagi setiap hari, terutama adalah pada waktu menjelang iftar, pada waktu menjelang berbuka, yaitu kira-kira pukul 4:30 atau jam 16.30 sampai menjelang iftar kira-kira jam 17.30, yang akan diisi oleh para asatid-asatid yang selama ini telah mengisi di yayasan, sehingga nanti para bapak ibu saudara sekalian silahkan untuk mengikuti di alamat Facebook yang ada masing-masing, atau bagi bapak-bapak ibu-ibu jamaah yang tidak berkesempatan untuk mengikutinya, maka akan kami upload, akan kami siarkan ulang melalui media YouTube. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai pembuka kajian-kajian Ramadan, maka pada malam hari ini saya selaku Ketua Yayasan Islam Al-Ausat Blora akan mengawalinya dengan istilah selama ini adalah opening Ramadan, di mana kajian pada opening Ramadan ini, sebagaimana yang telah kami umumkan, kita akan mencoba mengangkat satu tema, yaitu Ramadan Syahrun Mubarak, yaitu Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, jamaah sekalian ayyuhal mustami'un, para pemerhati yang saya hormati. Sebelum jauh kita mengkaji masalah Ramadan yang penuh bulan yang penuh berkah, maka sebagaimana biasanya kami sampaikan, bahwa orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang berilmu, itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Rasulnya itu banyak mendapatkan pujian-pujian, dan Allah banyak menjanjikan makom-makom, kedudukan yang mulia bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Di antaranya adalah apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Mujadalah, di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah,
surat ke-58 ayat 11, di mana di sana potongan ayat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kita semuanya lebih tinggi beberapa derajat dari orang-orang pada umumnya. Ini adalah salah satu pujian, ini adalah salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman dan kepada orang-orang ahlul ilmi. Juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, banyak sekali memuji orang-orang yang mau menuntut ilmu atau orang-orang yang berilmu. Di antaranya kami nukilkan dalam satu kitab Al-Adhkar yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Di sana beliau, Imam An-Nawawi, menukil beberapa hadis Rasulullah tentang keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Di antaranya adalah sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW yang termaktub di dalam Sahih Muslim. Rasulullah bersabda, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah Ta'ala illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, tidaklah suatu kaum itu berkumpul di satu tempat, di mana berkumpulnya itu tidak lain dan tidak bukan kecuali dalam rangka yadhkurunallaha ta'ala, kecuali dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti Allah akan menurunkan kepada kaum tersebut as-sakinah, yaitu ketenangan, ketentraman. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan menghormatinya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan meliputi, menaungi kaum tersebut yang tadi berkumpul duduk dalam rangka mengingat Allah itu dengan rahmatnya. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah juga akan menyebut-nyebut kaum tersebut yang duduk di situ tadi di hadapan para makhluknya yang terdekat. Juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu. Di antaranya beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang artinya bahwa barang siapa menempuh satu perjalanan, di mana perjalanan tersebut dalam rangka yaltamisu bi ilman, dalam rangka thalabul ilmi, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan orang tersebut untuk menuju jalan-jalan ke surga. Bimakna atau mempunyai makna, mempunyai arti bahwa jalan ke surga itu adalah ilmu. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana beliau memuji orang-orang yang tahaqqu fiddin dengan mengatakan, fama yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki seseorang itu menjadi baik, ya. Jadi seakan-akan ini Rasulullah mengatakan ciri-ciri orang baik di antaranya adalah yufaqihu fiddin. Allah akan memudahkan orang itu untuk faqih, untuk memahami din Allah ini, dinullah, ya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan juga sabda-sabda Rasulullah itu sudah semestinya mendorong kita untuk tidak melupakan tafaqquh fiddin. Karena inilah yang paling pokok di antara kehidupan kita, ya. Kita mengenal Allah dengan cara thalabul ilmi. Kita mengenal Rasulullah, kita mengenal diri kita mengenal kewajiban-kewajiban kita. Bahkan kita mengenal kehidupan kita, termasuk wabah yang sedang menimpa kita pada saat ini, pun kita dasari semua adalah karena
tafakuh fiddin kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwani fiddin rahimakumullah, masih banyak sabda-sabda Rasulullah dan masih banyak firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang memuji atau mengangkat ke makom yang lebih tinggi orang-orang yang menuntut ilmu tersebut. Namun untuk beberapa dalil kami cukupkan hal tersebut sampai di sini. Ikhwani fillah rahimakumullah, sedikit masuk ke dalam tema, yaitu Ramadan Syahrul Mubarak. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Kurang lebih artinya demikian. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa itu berkah? Ya, mubarakun, yang secara umum diartikan berkah. Apa itu berkah? Di antara makna berkah yang dijelaskan oleh para ulama adalah ziyadatul khair. Ya. Sekali lagi, di antara makna berkah adalah ziyadatul khair. Bertambahnya baik seseorang. Baik dalam arti dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya semakin bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kebaikan. Ya. Ramadan sendiri disebut sebagai Syahrul Mubarak karena memang seluruh amaliyah, seluruh amal ibadah yang ada di bulan Ramadan itu diberikan keistimewaan-keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang didapatkan seorang hamba ketika melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan itu akan dilipatkan gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Sehingga dengan harapan demikian, seorang hamba yang betul-betul mampu mengisi kehidupannya secara baik di dalam bulan Ramadan, diharapkan pasca Ramadan, setelah bulan Ramadan, dia akan semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala di seluruh sisi-sisi kehidupannya. Sehingga ada suatu kaidah atau ada suatu filosofi, inna min jazail hasanati al hasanatu ba'daha wa inna min uqubati sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Yang artinya sesungguhnya di antara jaza, di antara balasan atau di antara pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berbuat baik adalah al-hasanatu ba'daha. Orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk berbuat baik lagi, berbuat baik lagi, dan berbuat baik lagi. Artinya kebaikan yang dia lakukan itu akan menjadi asbab dia untuk dapat melakukan kebaikan berikutnya, kebaikan berikutnya, kebaikan berikutnya. Itulah sesungguhnya di antara makna jaza, di antara makna balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wa inna min uqubati sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Dan di antara bentuk uqubah, di antara bentuk siksa, di antara bentuk balasan Allah kepada orang yang berbuat as-sayyi'ah, berbuat keburukan adalah as-sayyiatu ba'daha. Orang itu akan melakukan keburukan berikutnya, akan melakukan keburukan berikutnya, dan seterusnya. Sehingga keburukan yang dia lakukan pertama kali menjadi asbab dia melakukan keburukan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sehingga bulan Ramadan yang penuh berkah ini, sebagaimana di depan telah kami sampaikan, itu Allah melipat gandakan pahala yang ada di dalamnya. Contoh satu hal adalah adanya malam Lailatul Qadar, di mana kita telah faham semuanya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar itu nilainya di hadapan Allah adalah lebih baik daripada sebelum malam. Ya, sehingga marilah saya berwasiat kepada diri ini pribadi dan antum semuanya, para ayyuhal mustami'un, para pemerhati, para pemirsa, untuk
berlomba-lomba dan memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita pada Ramadan yang insya Allah tinggal beberapa hari lagi tiba. Ikhwani fillah rahimakumullah, ayyuhal mustami'un jamaah semuanya yang kami hormati. Kita akan mencoba masuk ke dalam materi pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, yang termaktub di dalam surat At-Taubah ayat 36 ya, At-Taubah 36. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya. Saya bacakan artinya. Ya. Sesungguhnya inna iddatasy syuhuri, sesungguhnya jumlah bilangan bulan indallahi di sisi Allah isna asyara syahran, itu ada 12 ya. Jadi satu tahun jumlah bulan yang ada di dalamnya menurut Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36 ini adalah ada 12 bulan. Ya. Tentunya harapannya kita kaum muslimin hafal semuanya. Ya, meskipun banyak di antara kita pun mungkin tidak hafal. Atau hafal ini walik-walik ya. Hafal ini walik-walik. Pas rolas, jumlahnya 12 pas, ini walik-walik. Ya apa-apa, nanti kita belajar lagi. Ya. Kenapa kita mesti hafal atau menghafal nama-nama bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena semua bentuk ibadah ya, semua bentuk ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dihitung dalam bentuk bulan qamariyah. Ya. Contoh adalah saum atau puasa. Itu Allah menyebutnya atau menetapkannya di dalam bulan Ramadan. Ya, Ramadan. Contoh lagi adalah haji. Ibadah haji. Ya. Maka di situ pun Allah menetapkannya di dalam bulan haji, khususnya bulan Dzulhijjah, ya, dan lain sebagainya. Maka saya ulangi firman Allah yang termaktub di dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah isna asyara, ada 12 syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal arda, hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut ya, kata Allah Subhanahu wa taala, itu ada 4 bulan yang Allah menyebutnya dengan arba'atu hurum, ya, yaitu bulan haram, ya, bulan haram. Mari kita mencoba apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Beliau menjelaskan di dalam kitabnya, Imam Ahmad berkata,
Ismail telah bercerita kepada kami, Ayub telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Sirin memberitahu kami dari Abi Bakrah bahwasanya Nabi SAW menyampaikan khutbah pada saat haji seraya bersabda, ala inna zamana qad istadara qayatihi yauma khalaqas samawati wal ard as-sanatu isna asyara syahrun minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyat Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, wal Muharram, wa Rajab Mudhar, alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Yang artinya, ketahuilah, inna zamana qad istadara kahayatihi, bahwasanya zaman itu terus berputar seperti keadaan saat Allah menciptakan langit dan bumi. Kahayati yauma khalaqallahu samawati wal ard, seperti awal Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi hari itu terus berputar, ya. Tulijun nahara fil laili wa tulijun laila fin nahari. Siang berganti malam, malam berganti siang, demikian terus. Sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai Allah berkehendak. Ya, sampai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dilanjutkan dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sanatu isna asyara syahran. 1 tahun, kata Rasulullah, isna asyara syahran, ada 12 bulan. Sama dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah tadi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut, penjelasan Rasulullah, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, bulan hurum, di mana salah satu mutawaliyat yang 3 bulan berturut-turut, apa itu? Yaitu Dzul Qa'dah, ya. Dzul Qa'dah itu bulan setelah apa? Ya, nah nanti kita belajar. Kita belajar. Ya, orang kok bar apa ya, tapi Dzul Qa'dah nanti kita belajar. Kemudian Dzul Hijjah, ya, mutawaliyat, jadi berturut-turut, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Kemudian wal Muharram, yaitu Muharram, wa Rajab Mudhar. Kemudian Rajab alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Rajab atau wong Jawa ngarani Rejab, sasi Rejab, itu berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, sebelum kita masuk bulan Ramadan, berbicara tentang keutamaan dan fadilah Ramadan, ya. Mari kita berbicara dulu mengenal bulan-bulan Pemariah. Mohon maaf kami sambi. Jadi di depan telah kami jelaskan bahwa inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran. Bahwa apa namanya, jumlah bulan di sisi Allah ada 12. Apa itu? Coba kita mencoba menghafal dan mengurutkan, ya. Yang pertama adalah Muharram. Ya, Muharram. Kita orang Jawa ngarani Sasi Suro. Ya, Sasi Suro. Sasi Suro. Yang kedua adalah Safar. Yang ketiga adalah Rabiul Awal. Kemudian Rabiul Tsani. Kemudian Jumadal Ula. Kemudian Jumadas Tsani. Kemudian Rajab. Kemudian Sya'ban. Kemudian Ramadan, urutan ke-9, ya. Jadi sekali lagi kita ingat, ternyata kita hampir masuk bulan ke-9 dalam hitungan Qamariyah. Kemudian setelah Ramadan biasanya apal biasanya, ya, apa itu? Bodo, ora bodo, ya. Syawal, ya, bulan Syawal yang orang kita ngarani sasi Ba'do, ya, Ba'do. Kemudian yang kedua, yang ke-11 adalah Dzul Qa'dah dan Dzul Hijjah. Ya. Di mana masing-masing bulan ini, ikhwani fillah rahimakumullah, itu Rasulullah pernah ditanya, ya, Rasulullah pernah ditanya,
berapa dalam satu bulan itu jumlah harinya ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, asyahru, satu bulan, hakada, hakada, hakada. Beliau melakukan telapak tangan beliau dua-duanya dilebarkan sebanyak 3 kali. Hakada, hakada, hakada. Artinya 30. Karena beliau mengatakan 3 kali. Atau beliau juga mengatakan hakada, hakada, hakada. Ya. Beliau mengatakan sekian ditambah sekian ditambah sekian. Ya, artinya 29. Ya. Dengan melipat salah satu jari beliau. Artinya dari sini dapat kita pahami bahwa sesungguhnya jumlah bulan di dalam hitungan Qamariyah ya, itu jumlahnya kalau tidak 29 ya 30. Ya 30 ya. Makanya di dalam hitungan umum jumlah hari dalam satu tahun hitungan Syamsiah, bulan matahari, itu jumlahnya lebih banyak dibanding dengan jumlah hari hitungan Qamariyah. Karena kalau dalam bulan Syamsiah atau bulan matahari itu mengenal hitungan bulan sampai 31. Biasanya waktu kita kecil kan ngapal kene kan nganggo pakai ini toh. Januari, Februari, Maret, April. Angger pas pecungulan pas jari ini bendul itu berarti 31. Kalau pas legok 30 dan seterusnya. Itu ilmu, saya tidak tahu ilmu tate atau ilmu pasti ya. Tapi nyatanya kayak pas ya, kayak pas. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ayyuhal mustami'una al-kiram, para pemirsa yang kami hormati. Setelah kita tahu bahwa menurut Allah dan Rasulnya bahwa satu tahun itu ada 12 bulan, di mana yang 4 bulan itu disebut dengan bulan haram, di mana dari 4 bulan haram itu yang 3 bulan berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Satunya adalah Rajab, di mana Rajab ini berada di antara Jumadil Akhir ya dan Sya'ban ya, dan Sya'ban. Maka dan kita juga tahu bahwa Ramadan itu merupakan hitungan ke-9. Maka marilah kita memasuki tema inti pada kesempatan malam hari ini, yaitu tentang Ramadan Syahrun Mubarak. Ramadan bulan yang penuh berkah. Kami akan mencoba membacakan beberapa keutamaan ya bulan Ramadan. Kami ambilkan dari salah satu kitab fikih, yaitu kitab fikihnya Said Sabiq, di mana di dalam kitab fikih beliau yang diberi judul Fikih Sunnah, beliau di sana menukilkan beberapa hadis atau beberapa ayat-ayat Al-Quran tentang keutamaan Ramadan. Sebelum kita masuk ke dalam keutamaan ibadah-ibadah di dalamnya, terutama adalah puasa Ramadan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Di mana ayat ini hampir semua kaum muslimin insya Allah hafal ya. Dan ayat ini ketika masuk bulan-bulan menjelang Ramadan, ayat ini mulai muncul dalam khutbah-khutbah, dalam ceramah-ceramah, dalam kultum-kultum muncul. Karena memang inilah salah satu dasar ya, salah satu dasar dalil tentang kewajiban pelaksanaan saum atau siam pada bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyam, diwajibkan atas kalian semuanya adalah syam atau saum. Ya. Istilah di dalam Al-Qur'an dan Sunnah disebut dengan saum atau syam, yang secara umum diterjemahkan dengan kata puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, di mana kutiba syam atau kewajiban melaksanakan ibadah saum itu juga sebagaimana diwajibkan atas alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kita, ya, la'allakum tattaqun, yang tujuannya adalah supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti pada lain waktu kesempatan insyaallah akan kita jelaskan lebih detail. Allah menyebut di beberapa ayat tentang Ramadan. Termasuk diantaranya adalah firman Allah yang masih termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya. Ini salah satu dalil Allah menyebut bulan Ramadan. Ya. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fil Qur'an, bulan yang di dalamnya unzila, diturunkan fil Qur'an, Al-Qur'an. Di mana Allah menyebut di sini berfungsi hudal linas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat minal huda, dan penjelasan dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda. Faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa di antara kalian syahida yang menyaksikan bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan, falyasum, maka hendaknya dia berpuasa. Ini di antara dalil yang Allah menyebut dengan istilah Ramadan. Ya. Juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwani fiddin rahimakumullah, di dalam sabdanya beliau bersabda, bunyal islamu ala khamsin, syahadatin alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa siyami ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di mana sabda Rasulullah ini lebih masyhur di kalangan kaum muslimin tentang dalil adanya rukun Islam 5. Ya. Apa itu? Yaitu bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun, ya, bunyal islamu, Islam itu dibangun, ditegakkan ala khamsin, di atas 5 pokok, di atas 5 rukun. Yang pertama adalah syahadatin alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah syahadat, kesaksian bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah wa iqamis shalah, menegakkan sholat. Yang ketiga wa itaiz zakah. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Keempat adalah wa shaumir Ramadan, yaitu saum pada bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi yang berkemampuan. Itu diantara dalil berikutnya. Juga Rasulullah bersabda, ya Rasulullah, ketika beliau ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ya Rasulullah, akhbirni amma faradallahu alayya minasyam. Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku, akhbirni, kabarkanlah kepadaku, amma faradallahu alayya minasyam, apa yang diwajibkan, difardukan oleh Allah kepadaku tentang hal siam, saum. Qala, maka beliau menjawab, syahrul Ramadan, yaitu puasa atau saum pada bulan Ramadan. Ini diantara dalil diwajibkannya saum pada bulan Ramadan. Qala, lalu sahabat tadi bertanya lagi,
Hal alayya ghairuh? Adakah kewajiban puasa bagiku selain bulan Ramadan? Qala, maka beliau bersabda, la, tidak ada. Illa anta tawwa'a, kecuali kamu melaksanakan ibadah atau saum sunnah. Ya. Itulah ikhwani fiddin rahimakumullah, di antara beberapa hal atau beberapa dalil tentang Ramadan. Artinya kata-kata Ramadan itu memang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Maka kurang lebih seperempat atau setengah jam ke depan, semoga waktunya cukup, marilah kita mencoba masuk tentang keutamaan-keutamaan ibadah yang ada di dalamnya, terutama tentang masalah puasa, tentang saum. Ya. Secara umum, ikhwani fiddin, saum atau yang diterjemahkan puasa itu mempunyai arti, mempunyai makna adalah menahan. Al-imsaku, menahan. Ya. Di antara dalil yang menyebutkan bahwa makna puasa, arti lughatan, arti bahasa puasa atau saum itu adalah menahan, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Maryam ayat 26. Di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni nadartu lirrahmani sauman. Ya. Inni nadartu lirrahmani sauman, yang artinya sesungguhnya aku bernadar kepada Allah yang Maha Pemurah Pengasih akan berpuasa. Itu menahan, ya, menahan. Maksudnya adalah menahan diri dari berbicara, ya, dari berbicara di dalam konteks ayat tersebut. Adapun keutamaan bulan Ramadan, keutamaan puasa, saum di dalam bulan Ramadan, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang menyatakan akan hal tersebut. Di antara adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Nasai. Diterima dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wasyamu junnatun fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfas wala yaskhab wala yajhal fa in syamatahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun marratain walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil misk walis shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasai. Yang artinya telah berfirman Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, semua amalan manusia adalah untuk dirinya. Kullu amal ibni Adam lahu, semua amal anak turun Adam adalah baginya, bagi manusia tersebut. Illa siyam, kecuali puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya, fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Wa ana ajibihi, dan aku akan memberinya ganjaran. Wasyamu junnatun, dan puasa itu merupakan benteng atau tameng, junnah, tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka ketika salah seorang di antara kalian berpuasa, fala yarfas, janganlah berkata rofas, berkata keji, ya. Wala yashab,
berteriak-teriak mencaci maki, wala yajhal, dan janganlah berbuat kejahilian, kebodohan. Ya. Fa in syamata ahadun aw qatalahu, ketika seseorang diajak berkelahi, ya, hendaknya dia menjawab fal yaqul, dan hendaknya dia menjawab inni shaimun, aku lagi poso. Ya. Jadi ini diantara ruh, ini diantara tarbiyah, ini diantara hal yang ingin ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ibadah puasa kepada kita, yaitu orang yang mampu menahan hawa nafsu kita, baik itu nafsu amarah, murka, marah, ataupun kejahilian, ataupun mulut atau yang sering berkata keji. Ya, maka lewat puasa itulah Allah ingin mendidik kita akan hal-hal tersebut. Ini shaimun, maka katakanlah marotain, 2 kali, aku poso, aku lagi poso. Ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, la khulufu famis shaimi, sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa, atyabu indallah, lebih baik, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak, yaumal kiamati, min rihil misk, dibanding dengan bau minyak kasturi, misk. Walis shaimi farhatani, dan bagi orang yang sedang berpuasa itu mempunyai dua kegirangan, 2 kebahagiaan, 2 kesenangan. Yafrahuma, ya. Apa itu? Yang pertama, idza aftara farika bi fitrihi, yang pertama ketika waktu berbuka tiba, maka dia akan senang dengan berbukanya. Ya. Kayaknya kita perhatikan tidak ada ya wong sing lagi sasi poso kok pas berbuka kok susah loh kayaknya ya. Rata-rata di antara kita ya umumnya itu katakanlah waktu berbuka itu pukul 17:40 umpamanya. Wih, rata-rata kok jam 17:30 wis siap kok. Sudah menghadap yang istilah kita adalah takjilan, ya, penyegera. Ya, sudah siap. Itu menandakan farihah. Itu menandakan senang, ya, senang. Ora lemah-lameh. Itu kesenangan yang pertama. Adapun kesenangan yang kedua, wa idza laqiya rabbahu, kesenangan yang kedua adalah, kebahagiaan kedua adalah ketika kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, farika bisaumihi, maka dia akan bangga, dia akan senang karena membawa pahala puasa. Ya. Kelak akan dipamerkan dalam tanda kutip di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang puasanya. Juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bersabda di dalam hadis yang lain, ya, asyamu wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamati, yaqulu syamu ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar fasyafi'ni fihi, wa yaqulul qur'anu mana'tuhu yauma bil laili fasyafi'ni fihi fayusyafa'an, rawahu Ahmad bisanadin sahih. Yang artinya asyamu wal Qur'an, saum atau puasa, wal Qur'an dan Al-Qur'an, ya, yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, keduanya kelak akan menolong seorang hamba pada hari kiamat. Artinya saum yang kita lakukan dan tilawatil Quran yang kita telaah, yang kita baca, itu kelak pada hari kiamat dia akan mendatangi kita dan menolong kita. Ya, yaqulu syamu, maka puasa akan berkata,
Ya. Jangan kaget, ya. Karena Allah itu Maha Kuasa. Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai', kata Allah dalam Al-Qur'an. Allah itu akan mampu membuat semua hal bisa berbicara. Ya. Ya, ketika Allah menggambarkan di dalam salah satu ayatnya, ketika mulut, ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, di dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjulahum bima kanu yaksibun, ya. Pada hari itu, kata Allah dalam surat Yasin, mulut mereka dikunci, ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini aku tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicara kepada kami Allah tangan-tangan mereka. Wa arjulahum, dan kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, tentang apa-apa yang mereka perbuat, ya. Tatkala seperti itu mereka protes, manusia itu protes, loh, kowe kok iso gunungan, ya. Karena manusia itu ketika di dunia ngerti ini sing iso gunungan itu kan mulut. Ya, mulut. Tetapi ternyata kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, justru mulut ini dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berbicara adalah tangan-tangan kita, kaki-kaki kita, kulit-kulit kita. Allah Maha Kuasa. Ya. Maka tatkala itu semua berbicara dan mulut itu protes, ya, maka tangan-tangan itu, kaki itu mengatakan antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah lah yang telah menjadikan kami bisa berbicara, karena Allah itu Maha Kuasa untuk bisa menjadikan semua hal bisa bicara. Ya. Maka yaqulu syiyam, berbicara puasa pada hari kiamat itu, ketika mau menolong hamba yang rajin berpuasa, ay rabbi mala'tuhus ta'ama wa syahwati bin nahar. Wahai Tuhanku, aku telah menahannya dari makan dan dari syahwat pada siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka wahai Tuhanku, ya, sekarang ia minta syafaat kepadaku, ya. Wa yaqulul Qur'anu, dan juga berkata Al-Qur'an, manatuhun nauma bil laili, wahai Tuhanku, aku telah menahannya dari tidur, ya, dari tidur malam, bil laili. Kenapa? Karena tadarus Al-Qur'an, karena mengkhatamkan Al-Qur'an. Fasyafi'ni, dan ia minta syafaat kepadaku. Fayusaffa'an, maka kedua mereka pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala permintaannya untuk memberikan syafaat kepada keduanya, ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kecuali kamu melaksanakan ibadah atau shaum. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah, ya. Masih ada beberapa hadis Rasulullah tentang keutamaan tentang puasa di dalamnya. Namun mengingat waktu, mungkin saya tambah 1-2 hal, ya. Di antaranya adalah Rasulullah Muhammad SAW bersabda, as-salawatul khamsu war ramadhanu ila as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati war ramadhanu ila ramadhani mukaffiratun ma bainahunna inistanabil kabair. Yang artinya bahwa sesungguhnya jeda waktu antara waktu sholat yang 5 dan jeda waktu antara sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya, dan jeda waktu bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya, itu mukaffirat. Itu adalah penghapus dosa-dosa selama dosa-dosa besar dijauhi, ya, dijauhi. Untuk itu ikhwani fiddin rahimakumullah, melihat betapa besarnya fadilah, melihat betapa agungnya keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita selama bulan Ramadan, maka tidak aneh, ya, tidak aneh seorang muslim itu selalu mengharapkan usianya disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan. Dan dia atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala
tidak pernah akan menyia-nyiakan Ramadan tersebut. Ya. Sebagai penutup, satu hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i wal Baihaqi, saya sampaikan, qad ja'akum syahrun mubarakun iftaradallahu alaikumus siyamah tuftahu fi abwabul jannah wa tuqlaqu fi abwabil jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man khurima khairaha faqad khurima. Ya. Mestinya ketika di dada kita masih ada iman, hadis ini mampu menggetarkan jiwa kita. Qad ja'akum syahrun mubarakun, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamah, di mana Allah telah mewajibkan atas kalian siam di dalamnya. Tuftahu fi abwabil jannah wa tukhlaqu fi abwabil jahim, di mana pada bulan tersebut dibukakan oleh Allah pintu-pintu surga. Wa tuqlaqu fi abwabil jahim, dan oleh Allah ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fi syayatin, dan dibelenggulah para setan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik nilainya dibanding 1000 malam. Hadis ini ikhwani fiddin rahimakumullah, ayyuhal mustami'un, para pemerhati, ditutup dengan satu kalimat yang sungguh menggetarkan jiwa. Man khurima khairaha faqad khurima. Barang siapa yang tidak berhasil memperoleh kebaikannya pada bulan tersebut, sungguh tiadalah ia akan mendapatkan itu buat selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Namun sebelum kami tutup, silahkan mungkin ada 1-2 pertanyaan yang perlu ditanyakan tentang masalah tema pada kesempatan malam hari ini. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, dengan situasi wabah begini, bagaimana memaksimalkan ibadah? Karena banyak masjid yang ditutup. Ya. Jazakallahu khairan kasiran atas pertanyaannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, atas takdir Allah jualah wabah ini berjalan atau terjadi di tengah-tengah kita. Karena Allah juga berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, katakanlah, qul la yusibana, katakanlah, sekali-kali tidak pernah akan menimpa diri kami illa ma kataballahu lana, kecuali memang sesuatu yang menimpa kami itu telah ditetapkan oleh Allah atas kami jauh sebelum jagat raya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwa maulana, dialah Allah pelindung kami, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Maka untuk dalam tanda kutip mensiasati ya ibadah pada bulan Ramadan, di mana anjuran pemerintah dan juga fatwa-fatwa para ulama, di antara fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, itu untuk melaksanakan sholat tarawih di rumah saja. Maka sebagaimana maqasidus syar'i, tujuan Allah menurunkan syariat, di antaranya adalah hifdun nafs, yaitu menjaga jiwa, menjaga nyawa. Maka saya berwasiat kepada diri ini pribadi dan antum semuanya, dalam hal ini, dalam hal kasus ini, apalagi untuk daerah-daerah yang sudah zona merah,
maka mendasar pada kaidah-kaidah usul yang ada dan mendasar pada fatwa-fatwa para ulama, maka kami memahami mengikuti fatwa ulama. Mengikuti fatwa ulama. Artinya kita sholat tarawih di rumah kita masing-masing. Ya. Lalu bagaimana amalan kita? Seorang muslim itu orang yang paling pandai menggunakan waktu. Ya. Fa idza faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai dari satu kesibukan, maka sibukkanlah ke kesibukan yang lain. Artinya tidak ada durasi waktu 24 jam bagi seorang muslim yang tidak bermakna ibadah. Kenapa demikian? Karena memang seorang muslim akan faham betul bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya seluruh waktu kehidupannya itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah kita tidak bisa sholat tarawih di masjid, ya, dan kita melaksanakan di rumah. Bisa kita imbangi dengan memperbanyak tilawah Al-Qur'an, ya. Memperbanyak ibadah-ibadah yang lain. Prinsipnya semua akan bermakna ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya suatu amalan yang sudah rutin kita laksanakan, ya, sudah menjadi rutinitas kita sehari-hari. Tatkala kita karena satu hal tidak mampu melaksanakannya, maka tetap kita akan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tatkala kita mampu melaksanakannya, ya. Demikian apa yang dapat kami jelaskan. Masuk pertanyaan kedua, Ustaz. Bagaimana hadis yang membahas tentang duhon yang terjadi pada tanggal 15 Ramadan hari Jumat, dan itu ada pada bulan Ramadan tahun ini? Jazakallah khairan kasiran. Untuk masalah dukhon, ya, untuk masalah dukhon, ya, yang itu menjadi salah satu tanda kiamat. Dalam hal ini ada beberapa ustadz, ya, yang yang menjelaskan bahwa dukhon itu kemungkinan, dan tanda kutip kemungkinan akan terjadi pada Ramadan ini. Allahu a'lam. Ya, saya pribadi tidak berani mentakyin demikian, ya, karena mungkin keterbatasan ilmu yang saya punyai. Tetapi masing-masing kita sebagai seorang muslim, yang penting adalah menyiapkan diri kita semaksimal mungkin, sebaik-baik mungkin, ya, untuk menghadapi hal tersebut, ya. Bukan masalah dukhonnya itu kapan, bukan masalah tanda-tanda kiamat yang lain itu kapan terjadinya, itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita seorang muslim yang lebih baik adalah wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa. Perbanyaklah bekal. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Syukran. Masuk pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana ibadah puasa untuk teman-teman para medis yang berada di bangsal COVID sementara harus menjaga kondisi fisik? Adakah aturan atau hukum syar'i yang mengaturnya? Terima kasih. Ya. Banyak sekali atau ada kaidah-kaidah usul fikih, ya, bahwa sesungguhnya agama ini diturunkan itu bukan untuk menyulitkan, tetapi memudahkan, ya. Dan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak membebani seorang kecuali atas kemampuan yang ia bisa. Maka banyak sekali rukhsah-rukhsah,
banyak sekali keringanan-keringanan, ya, kewajiban-kewajiban agama, kewajiban-kewajiban syariat yang ketika seseorang tidak mampu melaksanakan dengan sempurna, itu bisa ia lakukan sekemampuan yang dia bisa. Sebagai contoh adalah masalah sholat yang secara umum. Ketika seorang sempurnanya sholat adalah dengan berdiri. Ketika seorang tidak mampu sholat dengan berdiri, maka dia mendapatkan rukhsah untuk bisa sholat dengan duduk. Pun tatkala ketika sholat dengan duduk pun masih belum mampu, maka dia bisa sholat dengan tiduran, bukan dengan tidur, ya, dengan tiduran. Pun kalau itu pun dia mampu, maka dia bisa melaksanakannya semampu yang dia bisa. Termasuk ketika kita melaksanakan ibadah, khususnya para medis, teman-teman para medis, atau dengan teman-teman medis pada saat COVID. Ya. Yang kami fahami, ikhwani fiddin, saudara-saudara kalian, teman-teman yang berkiprah di dalam dunia medis dan para medis, ya. Shift jaga itu kan ada 3 shift itu, ya. Pagi kira-kira jam 7 sampai jam 2, ya. Kemudian shift siang itu jam 2 sampai jam 9, ya. Shift malam jam 9 sampai pagi hari, ya. Untuk teman-teman yang ada di ruang isolasi, di mana berpakaian APD lengkap, itu sebenarnya bisa disiasati. Artinya disiasati adalah sebagai berikut, sebagai contoh nyata. Contoh nyata. Sekali shift yang jaga 2, ya. Yang satu bisa masih berpakaian seragam biasa, artinya tidak memakai pakaian APD lengkap. Dia berjaga di nurse station, ya. Yang satu siaga di ruang anterum, ya, mohon maaf, mungkin ada di antara mustami'un, di antara pemerhati yang kurang paham apa itu ruang anterum, ya. Memang ini adalah salah satu istilah di dunia kesehatan, ya. Maka nanti ketika waktu tiba sholat, ya, waktu tiba sholat, katakanlah umpamanya jam 12 siang, jam 11 lebih 35 menit datang waktu zuhur, ya. Maka bisa bergantian, ya. Yang tadi berjaga, yang sedang berjaga di ruang keperawatan nurse station itu sholat dulu, ya, sholat dulu. Lalu setelah sholat dulu dia kembali lagi ke nurse station, ya. Lalu dia beraplusan dengan teman perawat yang sedang berpakaian lengkap APD, ya. Mungkin melewati antrum kotor, berganti di situ untuk melaksanakan sholat yang ini bergantian, ya. Demikian mungkin untuk yang shift sore, di itu kan ada masuk waktu sholat asyar, waktu sholat maghrib, dan waktu sholat isya. Yang shift malam pun juga demikian, itu waktu masuk sholat subuh, ya. Itu. Sehingga saya kira untuk masalah piket jaga atau masalah ibadah, khususnya sholat di waktu masa pandemi COVID untuk teman-teman para medis, saya kira tidak ada muskilah, tidak ada sesuatu yang sangat mengganggu, ya. Demikian juga teman-teman medis, ya. Lalu malam bagaimana? Bisa qiraatul Quran, ya. Bisa qiraatul Quran, baca bagi teman-teman baik yang mungkin ada di ruang nurse station maupun ruang di anterum, ya toh, bisa qiraatul Quran atau murojaah lah. Mungkin di antara teman-teman para medis ada yang sudah hafal 29 juz, ya. Tinggal 1 juz tambah sekalian pada masa COVID lah, nanti hafal 30 juz murojaah, ya. Demikian, syukran. Satu lagi mungkin? Masih ada beberapa, dokter. Ya. Ustadz, hukum minum obat pencegah haid agar puasa penuh. Syukran jazakallahu khairan pertanyaannya.
itu hampir sama dengan pertanyaan minum obat pencegah haid ketika berangkat haji. Iya. Berangkat haji sama toh? Karena dalam rangka ibadah dia tidak ingin kecacer ibadahnya. Karepe kan ngono karepe. Bismillah, mungkin bisa kami jelaskan bahwa sesungguhnya haid atau menstruasi itu adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri wanita-wanita. Ya. Pada diri wanita. Saya pribadi memahami tidak perlulah kita keroyo-royo bahasanya ya. Keroyo-royo minum obat haid dalam rangka untuk supaya Ramadan kita tidak jebol di tengah jalan. Ya. Kan toh ada syariat mengkodok puasa. Ya. Ada syariat orang kita mengatakan nyarutang poso. Ya. Kecuali Allah alam, kecuali kalau syariat nyarutang poso ki ora enek. Jadi umpamanya kudu penuh lah itu. Tetapi sekali lagi Al-Quran Allah itu menurunkan agama ini untuk mudah, tidak untuk sulit. Sehingga saya pribadi ikhwani fiddin, para akhwat ya yang sudah mulai menstruasi, mulai haid ya, tidak perlulah menurut saya, tidak perlulah minum obat haid, keroyokan haid dalam rangka untuk supaya puasanya bisa kemput 30 atau 9 hari ya. Dan ketahuilah tentu semua obat itu tentu ada side effect-nya, ada efek sampingnya ya. Bagaimana kalau untuk haji? Nah, yang saya pahami sebagaimana sering kami jelaskan kepada para jamaah haji yang akan berangkat, untuk haji ketika hitungan haidnya nanti tidak pas pada waktu rukun haji, ya sebagai tidak pas waktu jatuh umpamanya pas wukuf di Arafah, karena al-hajju Arafah, haji adalah wukuf di Arafah, maka sebenarnya juga tidak perlu. Tetapi ketika dihitung-hitung masa haidnya selama ibadah haji di sana ternyata jatuh saat melakukan wukuf di Arafah, lah sebagai istimbat kita, sebagai upaya kita dalam hal ini, monggo kalau minum obat-obat haid dalam rangka hal tersebut ya. Jadi dalam hal ini kami pribadi memahami berbeda perlakuannya minum haid antara dalam rangka puasa Ramadan dan ibadah haji. Allahu a'lam. Ada lagi terakhir? Masih dua, Ustaz. Ini kayaknya penting sekali karena ada dua sejoli yang ingin menikah ini. Pertanyaannya hampir sama. Ustadz, bagaimana jika berencana menikah di tengah pandemi seperti ini? Sedangkan menikahkan sebaiknya disegerakan. Jazakallah khair, Ustadz. Ya, tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Orang nikah itu kan orang perlu gerudukan banyak orang toh. Coba kita lihat nikah itu syaratnya apa? Ya. Cukup ada calon mempelai, ya. Kemudian ada wali yang menikahkan, ya toh. Ada saksi, ya ada saksi. Kemudian ada mahar, cukup toh. Kan menikah itu cukup orang 6, 7, 8 cukup, ya. Nanti yang penting di dalam proses tersebut ada physical distancing, ada jarak, ya. Mungkin ruangan ini ruangan ini berapa toh ini? Ini 3,5 meter kali 4 meter cukup ya. Yang satu duduk di pojok sana, yang satu pojok situ, mempelai perempuan di belakang ya. Karena pada waktu prosesi nikah, pengambilan ijab dan qabul itu kan mempelai putri tidak perlu dihadirkan di hadapan khalayak tersebut ya. Jadi sebagai contoh, sebagai gambaran ya, di hadapan seumpama saya wali, ya saya adalah orang tua dari calon mempelai perempuan, ya. Di hadapan saya calon mempelai laki-laki. Ya. Kemudian mungkin dari KUA selaku pencatat nikah ada di samping sebelah mana. Kemudian ada saksi.
ya toh, sudah cukup, ya artinya bisa detencing. Nah nanti kalau walimatul urus, pesta pernikahannya, ya itu nunggu kalau pandemi ini selesai, ya mungkin Allah alam ya semoga cepat selesai, tidak ada masalah, la muskilah, tidak ada muskilah, tidak ada penghalang ya. Maka mungkin antum yang sudah cukup berumur, siap, ya silahkan, ya nanti malah menjadi suatu memori, ya menikah pada waktu musim pandemi, sehingga nanti punya anak yang namanya apa Coronawati sama Corona, Allah alam, ya. Alhamdulillah, semoga calon kedua mempelai ini tercerahkan dan makin semangat. Ya, ada penggalan. Dan ini pertanyaan terakhir, Tat. Bagaimana cara agar istiqomah dalam beribadah di bulan Ramadan? Sebab biasanya di awal itu semangat dan di pertengahan mulai turun. Ya, syukran, jazakallah khairan katsiran. Berbicara masalah istiqomah itu memang sesuatu yang besar. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan syabbatani hud wa akhwatuha. Ya. Apa artinya? Ketika Rasulullah turun ayat fastaqim kama umirta, maka tetap tegak luluslah engkau Muhammad sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Artinya tetaplah engkau istiqomah wahai Muhammad seperti apa yang diperintahkan kepadamu. Ya. Ketika ayat ini turun, Rasulullah mengatakan sabbatani hud wa akhwatuha. Surat Hud telah membuat rambutku beruban. Surat Hud dan surat-surat yang semisal dengan surat Hud telah membuat rambutku beruban. Ya, kalau tidak salah itu Rasulullah bersabda tersebut ketika turun surat tersebut, artinya ayat untuk beristiqomah. Sehingga istiqomah itu memang sesuatu yang sangat besar. Maka berbahagialah orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala mampu beristiqomah di dalam urusan agama ini, termasuk di dalam urusan ibadah di dalamnya. Nah, untuk mencoba beristiqomah di dalam ibadah selama bulan Ramadan, maka ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama, tentu yang pertama azam itu harus kita bulatkan. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu sudah punya azam, itu niat, sudah tekad bulat, semama mau pergi sudah siap semuanya, tinggal melangkah yang langkah pertama, kedua dan seterusnya. Itu azam. Ya. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah punya azam yang kuat, maka bertawakallah pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya saya katakan bahwa seseorang mampu beristiqomah atau tidak dalam beribadah atau dalam hal lainnya itu tentu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika kita ingin bisa beristiqomah, mintalah tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni, mungkin di antaranya lewat doa-doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku selalu ya Allah, ala dzikrika, untuk selalu ingat kepadamu. Ya. Wa syukrika, dan untuk selalu bisa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan untuk selalu bisa beribadah dengan baik kepadamu. Tentu ini harus kita ikuti dengan ikhtiar, artinya dengan upaya-upaya kita. Satu diantaranya, jangan dihabiskan energi di awal Ramadan ya. Biasanya awal Ramadan kita habiskan seluruh hal ya. Lalu energinya menurun. 10 hari terakhir yang merupakan inti dari Ramadan malah habis ya. Maka jaga kestabilan. Termasuk juga saling saling ta'awun dengan sesama kaum muslimin, saling mengingatkan di antara kaum muslimin untuk dalam hal ini. Tapi yang jelas yang utama adalah satu, tekadkan azam,
kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian cukup kajian malam hari ini, ikhwani fillah rahimakumullah. Demikian apa yang dapat kami sampaikan tentang Syahrun Ramadan, Syahrun Mubarak, bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga umur kita diselamatkan oleh Allah pada bulan Ramadan ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan ini mampu menghantarkan kita menggapai derajat muttaqin sebagaimana yang kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian usikum wa nafsi taqwallah. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.